saya kepada komisi supaya ini nanti menjadi kesimpulan kita, rekomendasi dari Komisi 10, dan kalau perlu kita Komisi 10 bersama dengan Komisi 2 dan Komisi 8 yang membidangi agama dan komisi-komisi lain yang berkaitan, ya, menulis surat kepada pimpinan DPR RI, kemudian juga meneruskan surat dari Komisi 10 ini kepada Bapak Presiden, ya, dengan tentu berdasarkan bahan-bahan masukan yang sudah disampaikan oleh forum pada pagi hari ini. Dan ini harus kita dukung bagaimanapun. Yang pertama nanti dengan Kemendikbud juga, karena kita akan juga melakukan rapat dengan pendapat dengan beberapa kementerian termasuk Kemendikbud. Yang mohon ini suara kita tetap menyuarakan jeritan hati para guru honorer ini, ya. Dan rekrutmen yang 1 juta juga harus kita ingatkan kepada Bapak Menteri, ini diprioritaskan, bukan, sekali lagi, ini bukan seleksi. Kita betul minta kepada Menteri supaya tidak ada seleksi bagi guru yang memang sudah mengajar secara nyata, secara real, yang tergabung dalam GTHN, GTKHNK 35+ ini. Mereka tidak dites lagi, tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kami, Ibu Hetpa. Ini hanya sekedar replacement test, jadi untuk mengetahui, untuk memetakan kompetensi supaya memudahkan pembinaan selanjutnya. Karena bagaimanapun juga peningkatan mutu pendidikan itu juga tergantung dari kompetensi tenaga pendidikan, sehingga tidak ada alasan bagi guru-guru honorer ini tidak masuk, apakah nanti tetap ada P3K atau bisa menjadi PNS, tapi ini juga menjadi bagian perjuangan dari kita, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, memang ini prosesnya tidak gampang, ya. Kita semua saling mendukung. Kami dari Komisi 10 juga dari Partai Golkar, walaupun fraksi pemerintah, tapi juga tetap mendukung perjuangan Bapak Ibu sekalian agar Bapak Presiden bisa menerima untuk menjadi PNS tanpa tes berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan jadi sama-sama berjuang, nanti akan mengakomodir apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu sekalian. Demikian pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita masih juga nunggu, tadi ada yang nunggu TDC muncul, padahal masih lama. TDC mana TDC? Saya harus perpanjang waktu dulu, jadi kita perpanjang setengah jam lagi aja ya, karena nanti kan harus sholat duhur ada apa, sehingga sampai jam 13.30. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Gerindra ada Ibu Dewi Koryati dari Bengkulu. Dari fraksi Partai Gerindra ada? Ada. Silakan. Ada Imam. Johar. Dari fraksi Partai Gerindra ada? Oh, Prof. Johar. Ya. Enggak kelihatan Prof. Oh ya, itu baru muncul. Silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Silakan Prof. teman, anggota 10 dan para tamu biasa. Berikan alumni ya, banyak sekali menarik. Nah, suaranya termute.
Suaranya hilang. Suaranya tidak masuk, Bro. Loh. Ulang. Nah, Suara saya baik, oke. Udah ada ya. Nah, kita sejarah sertifikasi itu dulunya sejarahnya itu ditujukan pada guru-guru honorer swasta. Ya, supaya mengetahui sampai mana kemampuan mereka. Itulah awalnya sertifikasi, tapi dimanfaatkan untuk ke guru-guru PNS. PNS kan sudah teratur, sudah ada jenjangnya. Nah, sehingga perhatian terhadap guru-guru honorer ini ya semakin tertinggal karena itu untuk mereka, selama ini nggak dipakai untuk guru PNS. Jadi tetap tertinggal terus guru-guru honorer. Nah, gunanya sertifikasi itu untuk mengukur kemampuan mereka. Jadi ini harus kita kembalikan kembali. PNS biarkan jenjang yang sudah ada. Ya, sertifikasi itu harus kepada guru-guru honorer sehingga mereka jelas dan mereka punya jenjang dan negara pun bisa menilai kemampuan mereka. Jadi terima kasih masukan-masukan yang tadi. Ini jadi catatan penting bagi kita. Hendaknya Kementerian Kemendikbud membuka diri lah. Ya, jangan merasa paling hebat, paling kokoh. Sehingga kecewa banget ya guru-guru kita ini ditelantarkan. Saya mendapatkan laporan ada yang cuma 20.000 terima sebulan layankah itu untuk manusia. Ini saja, terima kasih pimpinan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gerindra cukup ya, Prof? Atau ada Pak Ali Zamroni ada? Cukup ya. Saya kira kemudian selanjutnya pindah ke fraksi Partai Nasdem. Siap pimpinan. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10, beserta Bapak Ibu anggota Komisi 10. Yang saya hormati Bapak Ibu dari KNASN, dari GTK HMKR 35 yang boleh hadir pada RDPU pada saat ini. Terima kasih, kami boleh mendengar apa yang menjadi suara hati dari Bapak Ibu yang tergabung dalam GTK HMK 35 Plus yang ada di seluruh Indonesia. Dan tentunya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait rapat kita pada siang hari ini. Pertama, bahwa kami sangat mengapresiasi upaya yang telah Bapak dan Ibu lakukan di dalam memperjuangkan dan menyampaikan permohonan peninjauan kembali terhadap regulasi P3K tahun 2021. Dan yang kedua, sebagaimana pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa regulasi banyak menimbulkan kerugian, di antaranya bagi guru dan tenaga pendidikan honorer non kategori usia 35 tahun atau yang disingkat GTK HMK 35 Plus dari sekolah-sekolah negeri bagi semua jenjang, karena harus bersaing dengan para guru dari sekolah swasta dan pelamar umum yang memiliki usia lebih muda. Dan yang berikut, regulasi ini tidak mengakomodasi tenaga kependidikan dan dipersulit dengan verifikasi serta validasi ijazah, padahal data GTK HMK 35 sudah tercantum dalam data pendidikan. Yang berikut, program P3K hampir mirip dengan sistem outsourcing sehingga tidak cocok diperuntukkan bagi para guru. Dan yang keempat, regulasi ini tidak mengakomodir guru dan tenaga pendidikan di bawah naungan Kemenak, sehingga hal ini merupakan bentuk diskriminasi, tidak memenuhi asas keadilan dan kemanusiaan. Dan skema P3K kami nilai memang tidak cocok diterapkan kepada para guru, karena dengan skema ini para guru harus dievaluasi dan sewaktu-waktu bisa mendapatkan pemutusan kerja apabila dinilai tidak lulus dalam tes atau tidak mumpuni. Dan juga dari sisi hak dan kewajiban, terdapat perbedaan antara PNS dan P3K yang telah diatur dalam peraturan terkait. Mungkin bagi pemerintah, keberadaan P3K lebih menguntungkan
daripada PNS karena lebih hemat dari sisi anggaran. Tetapi hal tersebut tentunya bisa mencederai profesi guru sebagai profesi yang mulia dalam membentuk sumber daya manusia yang buruk. Dan seperti yang kita ketahui, keberadaan guru dan tenaga kependidikan honorer memberikan kontribusi yang besar terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kami mendukung penuh permohonan aspirasi GTK HMK 35 Plus berharap untuk terbitnya Kepres tentang pengangkatan pegawai negeri sipil yang dilakukan tanpa tes. Karena ini merupakan upaya negara dalam menjamin kesejahteraan dan karir bagi para guru. Dan yang terakhir dari saya pimpinan, untuk pembenahan tata kelola guru dan tenaga kependidikan, pemerintah juga perlu menyusun regulasi yang mengatur mutasi guru dan tenaga kependidikan. Sebab permasalahan tata kelola yang terjadi bukan hanya terkait kekurangan guru dan tenaga kependidikan, tetapi juga permasalahan ketidakmerataan penempatan guru yang mengakibatkan adanya kelebihan guru dan tenaga kependidikan di suatu daerah, terutama perkotaan, dan kekurangan guru dan tenaga kependidikan di daerah lain, terutama di daerah 3T. Demikian yang kami sampaikan pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Eva. Terima kasih Bu Eva. Dan selanjutnya dari fraksi PKB. Dari Kebangkitan Bangsa. Sudah siap? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak pimpinan, bapak-bapak semuanya, baik dari KN ASN maupun GTK HNK 35 Plus dan bapak-bapak ibu semuanya. Tentu saja apa yang kita dengar ini sabar dan semangat. Karena saya ingatkan kepada kita semuanya, sejak pertama kita dilantik di 10 ini, saya waktu itu mengusulkan adanya pansus tentang guru ini. Tapi meskipun pansus itu tidak berbentuk, tapi tidak lanjuti dengan namanya rapat gabungan antar kementerian. Makanya Bapak Ibu semuanya, aspirasi yang kita dengar tentu saja berangkat dari ada guru. Saya dengar, saya lupa, saya ingat, saya lihat, saya ingat, saya kerjakan, maka tentu saya tahu. Oleh karenanya, apa yang disampaikan oleh perwakilan dari guru honorer maupun ASN yang kita bicarakan, tentu saja ini bagian dari tugas kita semuanya. Kita tentu saja tidak akan memberikan ajang surga kepada bapak-bapak ibu semuanya ini. Karena berangkat dari 3 hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa satu, kita berbicara tentang guru, khususnya honorer ini, harus berangkat dari 3 hal. Pertama, adanya kejelasan status. 1. 2. Adanya kejelasan kesejahteraan. 3. Adanya kesejahteraan jaminan sosial. Ini saya sampaikan di Dapil Sulawesi Selatan, tadi ada dari Bulukumba, dari Wajo, dari tempat semuanya. Karena semuanya penuh menyampaikan, bahkan dengan air mata. Bagaimana nasib kita ini? Saya pikir bahwa kami di Komisi 10 sudah berusaha. Tentu saja usaha ini akan berkelanjutan dan ini kulminasinya dengan kehadiran Bapak di sini. Itu juga pernah kita lakukan secara terbatas waktu RDPU dengan guru honorer di Komisi 10. Bahwa kita sebetulnya pengen sekali persoalan-persoalan ini tuntas. Tapi dengan adanya intervensi namanya wacana baru tentang 1 juta dari P3K, tentu saja berkembang semuanya. Ada yang mengatakan ini peluang, ada yang mengatakan ini tidak cocok, seperti barusan disampaikan tadi. Tapi bagaimanapun juga Pak Ketua dan pimpinan semua kita semuanya, saya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Haji Adi Muawiyah Ramli dan Sosial pengen bahwa segera sudah usaha ini dengan catatan yang disampaikan Pak Kiri tadi, beberapa hal tentu saya kita harus follow up. Di follow up dengan bukan sekedar kata-kata, tapi bentuk tulisan dan tentu saja disampaikan kepada yang sangat bermaslahat, baik kepada Pak Menteri Mas Nadiem maupun pada Komisi 2, dan terlebih lagi ada lagi kaitannya bebannya. Bagaimana dengan guru agama PAI? Itu juga bagian jelas apa namanya statusnya.
apakah di bawah Kementerian Agama atau tidak, apakah di Kemendikbud, tidak jelas itu statusnya. Jadi untuk berbicara seperti ini juga tidak bisa dia, karena bukan koridor kita di Komisi 10, tapi juga mereka juga guru. Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja keadilan sosial bagi seluruh guru, baik dia di Kementerian Agama, di bawah Kementerian Agama maupun di bawah Kemendikbud. Apalagi diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, ini semuanya. Oleh karenanya sekali lagi terima kasih aspirasi pada teman-teman guru semuanya. Kami tidak tidur, bukan saja Tuhan tidak tidur. Kami di Komisi 10 tidak tidur mendengarkan Anda semuanya. 3 hari yang lalu kami melakukan webinar masalah ini juga dengan Universitas Unhas dari Pasca Sarjana. Masalah ini juga sama, semua disampaikan oleh para guru besar di sana. Bagaimana kita dapatkan jalan keluar? Nah, saya pikir di ujung jembatan ini masih ada yang kita mau lihat. Tergantung dari pimpinan dan kita semuanya di Komisi 10 ini, dan dukungan Bapak-Bapak Ibu semuanya, dukungan baik moral maupun doa. Tentu saya harus berdoa supaya kita semuanya mendapatkan sesuatu, tidak terus dikejar-kejar. Mimpi kita ini anggota DPR Komisi 10 itu mimpi guru itu. Bagaimana ini nasibnya? Kita ke kantor ketemu lagi dengan guru honorer. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Kita kena reses, itu lagi yang ditanyakan. Oleh karena sekali lagi saya sangat bersemangat, sekaligus sangat PKB ini satu sepakat. Tentu saja Bapak mendengar kemarin wakil ketua DPR Bidang Kesa Pak Muhaimin Iskandar itu langsung menanggapi tentang misalnya penghapusan ASN guru. Lalu ditindaklanjuti oleh ketua komisi. Kita menolak adanya hal-hal yang berkaitan dengan nasib guru, tapi tidak dikonsultasikan dengan Komisi 10. Oleh karenanya Pak, ini menjadi perhatian kita semuanya untuk kedepannya lebih konteks pokok persoalan menukik supaya jangan sampai hari ini berlarut-larut. Itu saja ingin saya sampaikan. Apresiasi saya, terima kasih dan kepada Bapak Ibu semuanya sudah berbicara 34 provinsi. Ini menjadi bukan beban, tapi menjadi kewajiban kami untuk bersama kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tambahkan sedikit Pak. Masih nambah. Ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, Ibu dan Bapak sekalian yang hadir pada siang hari ini. Terus terang saja saya secara pribadi merasa gimana ya, karena kita juga berasal dari guru, lama juga jadi guru honorer, gitu kan. Kurang lebih 25 tahun saya mengajar, jadi memang suasana kebatinan itu sangat terasa bagi saya. Apalagi tadi dengan bahasa yang disampaikan sampai ada yang guru honorer itu dapat gajinya cuman tunjangan cuma 100.000. Itu sangat luar biasa. Perbedaannya loh dasar dengan ASN atau dengan PNS yang hari ini mereka mendapatkan 9 juta dari hak dia sebagai guru, sebagai PNS juga dia dari tunjangan yang lain. Sementara teman kita yang lain masih seperti itu, apalagi tugasnya jauh sekali, harus naik perahu segala macam tadi. Nah, ini barangkali menjadi pemikiran kita semua, karena kita hari ini Komisi 10 sedang merencanakan ada semacam panja peta jalan untuk pendidikan nasional untuk 15 tahun ke depan. Juga kita tahun ini insya Allah akan mencoba untuk melakukan revisi undang-undang sistem pendidikan nasional dan juga undang-undang guru dan dosen. Sehingga ini harus ada payung hukumnya, Bu. Ketika kita mengangkat seorang guru jadi PNS, kemudian kita memberikan sistem penggajian dan seterusnya, harus ada aturannya, sehingga nanti diharapkan dari panja yang sekarang kita laksanakan betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya sangat hormat dan sangat apresiatif sekali kepada semua para guru honorer yang ditempatkan di mana saja. Sudah berjuang demikian. Sehingga tadi saya juga sampai hampir nangis ini, karena memang mendengarkan ada yang sampai hanya 100.000 gitu kan dalam 1 bulan. Untuk nilai 100.000 untuk hari ini tuh cukup untuk apa?
untuk bapak-bapak yang suka merokok itu habis hanya untuk 1 hari itu kan. Saya kira persoalan ini akan menjadi bagian penting bagi kita di Komisi 10, dan ini apa yang diharapkan tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk para guru yang di atas 30 apa namanya itu singkatannya tadi yang plus 35 itu betul-betul diangkat tanpa harus ada tes. Alasannya mudah-mudahan diangkat. Karena memang persoalan ini sudah luar biasa. Ibu-ibu berjuang di daerah itu luar biasa. Saya memahami betul suasana kebatinan Bapak Ibu sekalian. Sehingga kami tidak banyak hal yang ingin disampaikan, hanya kami akan berjuang untuk bagaimana memperjuangkan Bapak Ibu sekalian, terutama kepada mereka yang di atas 35 tahun untuk betul-betul diangkat menjadi PNS tanpa tes. Terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Acep Agam. Pak Fikri, tambah sedikit saja. Pak Kapoksi mau nambah juga? Yang banyak-banyak ya? Dikit saja, dikit. Nggak panjang-panjang. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan pimpinan sidang hari ini, Pak Fikri, beserta seluruh teman-teman Komisi 10 yang berbahagia, dan juga yang saya sini, para guru kita, yaitu dari teman-teman, ada dari KN ASN, kemudian juga ada dari GTK HNK 35, kemudian juga ada dari PP Solidaritas Nasional Wira Bakti Indonesia. Banyak sekali masukan yang kita dapatkan hari ini berkenaan dengan solusi jalan keluar bagaimana proses para guru honorer ini bisa mendapatkan hak dengan selayaknya. Pastinya ini kita harus mendorong pemerintah untuk mempunyai data yang valid. Kita kemarin sempat ketemu, ternyata pemerintah masih berbeda datanya. Nah, karena itu kita harus dorong pemerintah ini punya data yang valid, berapa jumlah tenaga honorer, kemudian juga masa pengabdiannya berapa, kemudian juga bidang keahlian, bidang ilmunya, kemudian mengampu berapa mata pelajaran, kemudian jumlah guru yang ada pada sekolah, kemudian rasio jumlah murid dengan guru, kemudian juga harus dilihat lokasi sekolah, jarak dengan ibu kota, kabupaten, dalam satu kota, kemudian juga harus dicek berapa rata-rata besaran honor yang diterima bulanan, kemudian juga melihat sumber pendanaan honor, kemudian juga fasilitas yang didapat. Data-data ini sangat penting karena memang ini akan menunjukkan secara nasional untuk menunjukkan menentukan kebijakannya seperti apa. Makanya saya sangat setuju tadi seperti halnya guru tenaga kependidikan honorer non kategori umur 35 tahun ke atas untuk diterima tanpa tes, karena memang yang pengabdiannya udah cukup luar biasa, banyak jasa-jasanya untuk bisa melahirkan putra-putra terbaik, membantu nanti dalam pendistribusian para guru. Jangan sampai nanti guru hanya terpusat di suatu tempat. Nah, pendistribusian ini juga membantu untuk mendorong agar proses pendidikan di Indonesia itu semakin berkualitas dan daerah-daerah 3T. Nah, ini harus kita dorong. Karena apa? Kita sekarang dalam situasi bonus demografi, masa keemasannya bangsa. Jangan sampai masa keemasan ini kita lewatkan dengan begitu saja. Kita ingin juga skor PISA kita itu semakin meningkat, semakin baik. Nah, dari data-data tersebut, mudah-mudahan nantinya bisa mendorong pemerintah dalam memberikan suatu kebijakan secara nasional, dan juga kita bisa memberikan suatu keadilan kepada guru-guru kita, mereka mendapatkan hak yang pantas dan layak bagi kehidupan mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila aqwam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Katu. Kapoksi. Katu. Selanjutnya Demokrat masih ada. Cukup ya. Tadi ada Kang Dede, jadi kita lewati. Selanjutnya dari fraksi PKS, monggo. Tadi ada Habib Fahmi, silakan. Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fikri, pimpinan sidang pada siang ini. Yang saya hormati teman-teman anggota Komisi 10, yang saya hormati juga teman-teman dari GTK HNK 35 plus 35, dari KN ASN, dan juga dari KSNW. Ini adalah pertemuan yang menurut saya sangat-sangat luar biasa dan perlu dicatat dengan tinta tebal oleh Komisi 10. Karena kita tahu aspirasi pada pagi dan siang hari ini adalah aspirasi teman-teman dari guru honorer, khususnya 35 ke atas, dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Indonesia. Maka akan menjadi sangat prihatin kalau kemudian suara-suara jeritan dari mereka tidak kita tangkap, lalu tidak kita teruskan kepada pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, catatan atau ungkapan saya yang utama dan pertama justru kepada kita Komisi 10. Jadi Komisi 10 insya Allah tentu sudah mendengar dan harus lebih vokal, lebih nyaring, lebih menyuarakan aspirasi dari teman-teman guru ini kepada pemerintah, kepada DPR RI ketuanya barangkali Bu Puan, dan juga kepada Presiden Jokowi, agar keluhan-keluhan atau derita yang dialami oleh teman-teman guru yang sudah sangat berkelanjutan, berkelamaan ini 2021 harus selesai, yaitu seperti yang sudah disuarakan tadi, hendaknya Bapak Presiden membuatkan surat keputusan agar mereka, para guru honorer, wabil khusus yang 35+ itu diangkat langsung menjadi ASN, menjadi pegawai negeri sipil, tidak lagi melalui seleksi-seleksian. Kenapa? Karena kita juga sudah mendengar mereka sudah mengajar, sudah mengabdi lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun dengan mendapatkan gaji atau honor yang sangat-sangat tidak layak. Padahal mereka mengabdi kepada sekolah negeri sebagian besar. Pemerintah seharusnya malu. Pemerintah seharusnya malu karena mereka mendapatkan support, bantuan, khidmah yang luar biasa dari para guru honorer, tapi pemerintah seakan abai, bahkan cenderung untuk menelantarkan teman-teman guru honorer kita. Sehingga ini menjadi sebuah pertemuan yang menurut saya perlu mendapatkan catatan kuat, catatan keras dari Komisi 10. Insya Allah PKS sangat mendukung apapun yang disimpulkan, apapun yang akan diperjuangkan oleh Komisi 10. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang menyedihkan, rapat-rapat lanjutan untuk kemudian kita mengemis kepada negara. Mestinya negara ya mengemis kepada para guru kita, pejuang-pejuang peradaban. Demikian suara dari saya mewakili fraksi PKS. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Mudah-mudahan. Boleh dia, Pak? Mudah-mudahan berlanjut dengan baik. Boleh dia masih? Sudah. Gol kita PNS. Cukup? Kalau sudah cukup, dari PKS sudah cukup? Kalau sudah cukup, selanjutnya dari Partai Amanat Nasional. Nah ini tadi yang ditunggu-tunggu, Teh Desi, silakan muncul. Ya. Ibu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Dewi izin ya. Saya duluan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Perjuangan tiada henti, tetap semangat untuk memberikan pelayanan dan juga mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa tanpa melihat bagaimana status, tanpa melihat bagaimana kesejahteraan yang Bapak Ibu alami setiap hari. Saya ingin memberikan beberapa catatan saja terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dalam KRDPU, menyampaikan aspirasi dan perjuangan tiada henti, melanjutkan dari beberapa pandangan yang disampaikan oleh saudara-saudaraku anggota DPR RI Komisi 10. Saya dari fraksi Partai Amanat Nasional Dapil Jabar 4 Kabupaten Kota Sukabumi ingin menyampaikan bahwa Komisi 10 sesungguhnya sudah memberikan masukan ataupun aspirasi kebijakan untuk melakukan atau adanya pelaksanaan remedial selama 3 kali kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi tenaga pendidik ataupun guru-guru yang akan mengikuti ujian namun kemudian tidak lulus. Alhamdulillah kan ini sudah diakomodir kebijakan ini. Lalu saya ingat sekali pada saat raker dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya juga menyampaikan bahwa harus ada kebijakan tambahan adanya pelaksanaan diklat untuk pengkinian pengetahuan bagi para guru-guru, terutama mereka yang di atas umur 35+, yang sudah banyak sekali pengalamannya, tidak diragukan lagi kemampuannya dalam mengajar dan mencerdaskan anak-anak bangsa, namun tentu saja harus diberikan refreshing ataupun pengkinian pengetahuan, teori-teori baru di dalam pembelajaran-pembelajaran yang saat ini ada. Tentunya ini lebih mempersiapkan para guru, tenaga pendidik yang akan mengikuti ujian apapun itu bentuknya, sehingga kita mempersiapkan mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa lulus, besar kemungkinannya lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiganya, saya ingin sekali bahwa saya sangat setuju narasi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya narasi diskriminatif ini harus dihilangkan. Narasi PNS, non-PNS, PNS, P3K, PNS, honorer ini harus dihilangkan. Guru negeri, guru swasta ini juga harus dihilangkan. Karena dengan menghilangkan pemikiran diskriminasi ini, tentunya ini juga akan berdampak terhadap persepsi, berdampak terhadap perilaku semua pihak, semua stakeholder yang setiap hari mencerdaskan anak bangsa. Sehingga tidak lagi ada tadi Ibu, saya lihat tadi, mohon maaf lahir batin saya tidak mencatat namanya, menggunakan kerudung hijau. Ada juga Ibu tadi yang menyampaikan dengan emosi sampai mengurai air mata. Tentunya ini juga mereka yang setiap hari merasakan diskriminasi dalam konteks perilaku dan juga persepsi setiap hari dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, ini harus dihilangkan. Narasi ini yang bisa menghilangkan semuanya. Narasi yang konsisten disampaikan tidak hanya oleh Bapak dan Ibu guru semua yang hadir hari ini, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, tapi oleh semua stakeholder dalam hari kita Komisi 10, Komisi 2, pemerintah, memunculkan narasi-narasi yang tidak diskriminatif ini terhadap masyarakat, sehingga sampai keluarga saja sudah tidak ada lagi orang tua yang berpikir, nah kalau kamu nanti sudah besar, kamu jadi PNS ya, nah, udah tidak ada lagi pemikiran-pemikiran seperti itu. Sehingga narasi diskriminatif ini juga disosialisasikan dan membumi sehingga terinternalisasi hingga unit terkecil dalam hal ini adalah keluarga. Lalu kemudian narasi yang lain yang ingin disampaikan adalah tentu narasi yang kita miliki saat ini, kita rangkum hari ini di dalam rapat RDPU ini, tentunya ini juga harus kita lanjutkan dengan advokasi yang konsisten baik dalam tataran kebijakan maupun dalam tataran implementasi. Yang tadi disampaikan oleh saudaraku dari Sumatera Utara kalau tidak salah. Udah jangan kebanyakan bicara, yang penting saya maunya action aja, cepat dikerjain. Nah tentunya advokasi dalam tataran kebijakan dan juga implementasi ini tentu harus juga dilakukan secara terus-menerus sehingga kebijakan maupun keputusan yang bersifat politis maupun strategis bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudaraku para guru, tenaga kependidikan dan juga tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Yang terakhir,
saya sangat ingin sekali sama-sama kita memiliki cita-cita untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak bangsa, sehingga generasi penerus kita bisa berkompetisi secara global. Tentunya, kompetensi dan pengalaman menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan. Para guru yang sudah memiliki puluhan tahun pengalaman yang tidak diragukan lagi, tentunya harus terus juga terpacu untuk meningkatkan kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga mereka terus meningkatkan kualitas kompetensinya. Dan tentu bagi mereka yang baru hadir, tidak memiliki pengalaman, namun memiliki mungkin pengetahuan yang lebih berbeda, sesungguhnya lebih berbeda karena perubahan teori, perubahan metode, perubahan pengetahuan, tentunya mereka juga harus mumpuni dan terus mengasah keterampilan mereka yang hanya bisa diperoleh melalui pengalaman dalam jangka waktu yang tidak sedikit. Itu saja dari saya. Semoga kita semua bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa menggolkan dan mencapai apapun yang diinginkan oleh saudara-saudaraku semua hari ini yang tetap bersemangat, berurai air mata. Semoga Allah kabulkan, Allah mudahkan perjuangan bersama ini, Allah buktikan tentunya dengan suatu kejadian yang nyata yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung. Demikian, mohon maaf dan batin jika ada kata-kata yang semangat, semangat, semangat ibu-ibu semua, jangan lupa berdoa, tetap mencerdaskan kehidupan bangsa. GPKHNK 315, yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waktunya habis lagi, sehingga saya harus memperpanjang lagi 15 menit karena harus ada kesimpulan. Jadi selanjutnya Bu Iliza Sadudin dari P3. Ya, Pak Fikri, terima kasih. Ya, silakan Bu Iliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salawat pada Rasulullah. Yang saya muliakan pimpinan Pak Fikri dan seluruh sahabat-sahabat dari Komisi 10. Kemudian hari ini hadir dari Komite Nusantara Negara, aparatur negara, kemudian guru dan sahabat-sahabat dari GTK ANK 315, kemudian dari PP Solidaritas Nasional Yayasan Bakti Indonesia. Tentu kita bersyukur dan mengapresiasi atas apa yang telah di GTK ANK Pak Nasrullah Bu Syarifah dan kemudian khusus dari Aceh Pak Barul Kiram, yang saat saya reses kemarin Pak Barul Kiram dari membawa seluruh pengurus dari seluruh Aceh untuk bertemu, untuk berjuang, dan alhamdulillah tentu dengan melalui organisasi yang sah ini, melalui tingkat nasional sampai ke daerah, ini upaya-upaya yang kapan usaha ini tentu terkadang kami juga akan mendapatkan kendala dan persoalan. Dan semangatnya adalah kepres, tanpa tes, yes, gitu ya. Dan saya melihat dari seluruh apa yang telah disampaikan oleh teman-teman lintas fraksi, semuanya juga sepakat, setuju untuk kita berjuang bersama-sama memperjuangkan, karena mereka bukan pencari kerja, tapi mereka orang yang sudah bekerja, sudah melahirkan generasi yang sangat luar biasa. Jadi memang apa yang telah disampaikan tadi, kita harusnya bisa memasukkan ini dalam rekomendasi nantinya, dan pimpinan saya mengusulkan untuk kita segera melaksanakan rapat secara lintas komisi, lintas kemudian lintas kementerian, kelembagaan yang terkait untuk segera bisa membahas persoalan ini, apa yang telah disampaikan aspirasi hari ini. Karena memang sebagaimana Pak Fikri sampaikan, RDPU ini tidak bisa punya kekuatan hukum yang kuat untuk itu. Jadi perlu proses lebih panjang untuk itu. Dan harapannya jika Kepres bisa, maka kita juga bisa terus membahas tentang revisi Undang-Undang ASN. Tapi memang ketika mau membahas RUU Undang-Undang ASN yang belum masuk ke Komisi 2, tentu butuh proses yang mungkin lebih lama untuk itu. Nah, kebijakan keputusan ini memang harus diambil bersama-sama, langkah konkret yang bisa harus kita sampaikan di dalam rekomendasi nantinya. Dan kemudian untuk AKPAI, untuk teman-teman guru di PAI, tentu kami juga walaupun memang adanya di Kementerian
Kementerian Agama, tapi kemudian mereka bekerja dengan Kemendikbud. Harusnya memang mereka juga mendapatkan hak yang sama untuk pengangkatan PNS ini, dan kesempatan mereka juga bisa masuk di P3K, karena memang ini hak mereka. Mereka sudah berjuang luar biasa. Saya pikir memang apa yang mereka perjuangkan ini, perjuangan yang memang menjadi hak dan memang negara harus hadir untuk membela mereka. Gitu. Walaupun memang dibutuhkan SDM, tadi kita juga punya lembaga aparatur sipil negara yang bisa untuk meningkatkan kualitas SDM dari mereka kalau SDM-nya dianggap mereka masih kurang. Kenapa harus mencari yang baru ketika mereka sudah berjuang, kemudian mereka dibaikan? Apalagi usia mereka sudah tidak bisa lagi ikut CPNS, ini yang menjadi persoalan dan kendala. Belum lagi wilayah-wilayah yang tertinggal lainnya, yang tadi naik perahu dan sebagainya, ini sangat luar biasa. Ya, perjuangan yang memang harus kita perjuangkan. Nah, Bu, yang hari ini kita berharap kepada mereka untuk mereka didik anak-anak kita dengan karakter kuat, karakter bangsa dengan basis agama, tapi kemudian mereka juga tidak punya kesempatan untuk bisa meningkatkan kesempatan mereka bisa duduk di sebagai punya hak yang sama untuk menjadi PNS. Ini menjadi persoalan yang memang benar-benar harus kita perjuangkan bersama-sama. Jadi saya berharap semua para guru, para Bapak Ibu sekalian yang hari ini berada di Komisi 10 sudah berjuang lintas komisi bahkan, maka kami berharap Komisi 10 bisa memfasilitasi kita bertemu lintas lembaga, dan kemudian tolong juga Bapak Ibu sekalian untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah masing-masing, karena ketika nantinya pengusulan nama dan sebagainya ternyata di wilayah daerah itu tidak merekomendasikan, tidak mengusulkan, ini akan menjadi kendala juga. Jadi hal ini akan menjadi catatan-catatan kami, dan apa yang telah disampaikan insya Allah kami akan berjuang dan kami akan sampaikan di dalam rapat kerja nantinya. Mungkin semangat, perjuangan belum sampai hari ini di sini, tapi kita masih harus berjuang untuk langkah-langkah ke depan dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ijabah segala doa. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf saya segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagline-nya siapa? Yes. Terima kasih. Yes. Cukup, saya Bapak Ibu yang saya hormati, waktunya sudah melampaui lebih dari 1 jam, 1,5 jam lebih dari waktu yang kita sediakan jam 12. Sekarang sudah jam 13.42, sehingga saya kira luar biasa. Dan yang penting di sini adalah bahwa bukan hampir semua fraksi, Bapak Ibu sudah mendengarkan sendiri. Saya kira ini juga ditayangkan di YouTube, di live streaming, mungkin juga ada yang melihat. Satu, saya perlu menyampaikan permohonan maaf, ada yang belum menyampaikan, tadi sudah menangis tapi belum menyampaikan. Pak Fikri, izin. Iya, tapi Setengah menit, Pak Fikri. Setengah menit ini aja. apakah mempengaruhi apa ini? Apa lagi nih, Pak? Ini waktunya saya harus mengambil kesimpulannya panjang. Setengah menit aja. 15 detik aja. 15 detik aja. Ya udah, 1, 2, 3, udah, sudah. Monggo. Ya. Jadi Ini Pak, sama-sama saya guru mau loh, ini tekankan sama- tekankan lagi bahwa guru agama itu bukan PAI saja, tapi ada nama agama di Indonesia. Tolong diakomodir. Sudah, Kemudian cukup. yang kedua, kementerian itu, pendidikan itu harusnya ada di bawah satu naungan saja, supaya kebijakan tidak dipermainkan secara politis di daerah ini. Terima kasih. Ya sudah, ini teman panjang ya, boleh aja dimasukkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, saya bukan berarti tidak penting, Bapak Ibu. Saya kira sangat penting apa saja masukannya. Bahkan kita tidak boleh bertemu sama sekali. Ini Bapak Ibu kayaknya kepengen cuma bertemu sama sekali ini. Berarti tidak akan ketemu lagi nih. Sama aja dengan kalau memaksakan sekarang harus menyampaikan semua. Itu sama aja dengan Bapak Ibu itu nggak kepengen ketemu lagi nih. Mestinya kan ketemu lagi. Kita harus jangan berhenti sampai sekarang.
Dan Bapak Ibu sudah perlu mencatat semua fraksi dari fraksi PD Perjuangan, dari fraksi Gerindra, kemudian fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi P3, semua sama. Jadi mendukung perjuangan Bapak Ibu. Tetapi skemanya ini kan juga, ini yang perlu dicatat juga nanti di lapsing, laporan singkat kita. Kemudian ini kan ada dari Komite Nasional ASN, kemudian juga GTK HNK 35+. Karena ada yang tidak 35+. Ini kan juga harus dibicarakan. Kemudian ada dari Solidaritas Wiyata Bakti Indonesia. Ini juga saya kira semuanya SNBI ya, Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia. Nah ini semuanya saya kira kondusif, jangan ada satu dengan yang lain saling meniadakan, karena kadang-kadang ada juga yang di depan Komisi 10 itu satu dengan yang lain saling ini, saya kira tidak boleh ada seperti itu. Termasuk yang kategori, sekarang kategori 1 sudah selesai, kategori 2 belum selesai, masih dalam proses. Nah, non kategori kan, nah ini harus tidak boleh saling meniadakan. Semuanya harus bersama-sama dan harus selesai semuanya. Nah, ini makanya ini tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan aspirasi dan ini minta tolong supaya semua sudah ditulis dalam kesimpulan. Kemudian nanti tanggal 18 tadi Bu Iliza Sa'sudin sudah menyampaikan juga kita harus segera rapat. Ini sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 13. Nah, tanggal 18 itu kita juga ada rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat dengan lintas kementerian. Dengan lintas kementerian. Dan itu ada BKN, ada dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga Kemendikbud tentu begitu. Jadi nanti kalau itu terbuka sifatnya, andaikan tidak masuk ke Zoom, saya kira bisa melihat juga lewat live streaming. Nanti Bapak Ibu juga mencermati apa yang kurang dan seterusnya, sampaikan juga. Jadi jangan dihilangkan. Kalau ada nomor-nomor telepon atau mungkin nomor kontak dengan Sekretariat Komisi 10, silakan dicatat untuk nanti kalau ada apa-apa langsung disampaikan. Saya kira begitu. Mohon maaf, saya harus selanjutnya membacakan kesimpulan. Silakan kesimpulannya. Mbak Ahli. Mbak Heni, ya silakan Mbak Heni. Dari saya kira pendahuluan sudah ini sudah cukup, saya kira naik ke atas karena jadi mohon maaf ini mestinya dipimpin langsung oleh Ketua Komisi karena Pak Ketua Komisi Pak Saiful Huda mertuanya wafat, meninggal dunia, sehingga tadi beliau masih di rumah duka sehingga masih banyak tamu. Jadi sekali lagi kondisi seperti ini juga kita harus saling memahami dan juga harus disupport terus. Jadi pimpinan Komisi 10 kan sudah sama. Nah, bahkan saya juga membaca sendiri Wakil Ketua DPR RI Pak Muhaimin Iskandar juga sudah bersuara menolak juga kalau ASN ini tidak diberikan peluang untuk buruh. Sekali lagi selanjutnya kesimpulan Komisi 10 DPR RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komite Nasional ASN dalam kurung non ASN, kemudian juru bicara guru dan tenaga pendidikan honorer non kategori usia 35 tahun ke atas, GTK HNK 35+, Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI yang telah menyampaikan aspirasi. Bahannya terlampir, kalau ada yang kurang dan sebagainya bisa disampaikan. Ya. Kemudian bisa disusulkan.
Satu, mengharapkan pemerintah dan DPR RI untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, terutama mengenai pasal 131A. Kemudian yang kedua, pemerintah mengeluarkan peraturan, PR-nya 2. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk keputusan Presiden pengangkatan menjadi PNS tanpa tes. Berharap pemerintah menerbitkan atau mengeluarkan istilahnya apa silakan. Mengharapkan pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk keputusan Presiden pengangkatan mengenai pengangkatan menjadi PNS tanpa tes bagi siapa? Bagi honorer GTK HNK. Ya, oke. Itu ini sudah termasuk piata bakti ya, sudah di dalamnya ya itu ya. Ini kan semua itu Pak. Sudah masuk semua ini ya. GTK HNK 315 itu sudah masuk semua kan? Iya betul Pak. Itu semua masuk itu. Oke, ya sudah. Kemudian yang ketiga, menolak skema pengangkatan melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi pendidik dan tenaga pendidikan khususnya honorer non kategori usia di atas 35 tahun. Yang keempat, pemerintah Sekjup Kemendikbud RI perlu berkoordinasi dengan Kementerian Agama RI terkait penyelesaian permasalahan guru agama. Tadi ada catatan guru agama itu semua ya. Jadi bukan hanya agama Islam, tapi ada 6 agama yang diakui oleh negara ini. Saya kira itu. Kemudian selanjutnya ini mohon tambahan Pak. Mohon izin tambahan Pak. PP nomor 55 tahun 2007 pasal 3 ayat 2 itu memang pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Jadi kami berharap pengelolaan guru agama ini di bawah Kemendikbud. Begitu Pak. Terima kasih. Berarti gimana nih? Ini penyelesaian permasalahan guru agama, itu saja sudah cukup. Itu harus dibahas. Tidak, kita tidak menyangkut. Nanti resikonya berarti mengubah PP dan sebagainya termasuk. Itu sudah cukup ya? Ya, penyelesaian permasalahan guru agama itu nanti Pak Ketua. Ya. Selanjutnya, ke bawah terhadap aspirasi yang disampaikan para narasumber Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan antara lain satu, Komisi 10 DPR RI menerima semua masukan dan aspirasi yang telah disampaikan. Kemudian yang kedua, Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komite Nasional ASN, GTK HNK 315 dan SNWI baik kepada pemerintah, Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemenq, karena ada Kemendagri, ada betul. Tambah Presiden Pak. Tambah Pak, kepada Bapak Presiden juga Pak. Tolong ditambahkan Pak pada Presiden. Menindaklanjuti aspirasi disampaikan Komite Nasional ASN, GTK HNK 315 dan SNWI baik pada pemerintah ini ya Presiden. Ini tapi ini kan nanti yang kedua karena kalau bersurat bisa, tapi kalau kemudian kita diskusi dan ini itu kita bermitranya dengan pembantu presiden, bukan presidennya. Ini pemerintah itu presiden maksudnya. Pemerintah pusat Pak. Pemerintah itu maksudnya pemerintah pusat. Dengan BKN. Boleh disebut pemerintah pusat, boleh disebut pemerintah saja. Dalam undang-undang disebutnya pemerintah. Oke, BKN ya. Iya. Ada Kemenak tadi disebut? Ya, Kemenak Pak. Kemenak ya. Nah, setelah Kemendikbud Pak. Kalau presiden? Ya, oke. Kalau presiden cuma satu, udah nyebut pemerintah udah cukup, udah itu kan hanya dalam kurung maksudnya. Ini yang bisa kita undang, kita dialogkan, bahkan kalau perlu raker dengan menteri-menteri itu. Tapi kalau tidak mendapatkan izin,
maka biasanya RDP dengan eselon 1. Ini juga tidak mengurangi makna. Insya Allah ada tindak lanjut biasanya. Jadi Kemendikbud, Kemenak, Kemenpan-RB, Kemendagri, Kemenq, dan BKN maupun komisi terkait lainnya. Ini dengan pemerintah, komisi terkait maksudnya di DPR sendiri. Terus yang ketiga, Komisi 10 DPR RI mendukung aspirasi GTK HNK 35+ harus diberikan penghargaan melalui pengangkatan sebagai PNS tanpa tes, melalui Kepres PNS atau opsi lain yang memungkinkan. Jadi kan kita tidak tahu skema pemerintah, yang penting PNS ada contoh tadi sudah dijelaskan oleh Kang Dede Yusuf, analogi dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan bisa diangkat 35.000 lebih, dan itu ternyata bisa. Kenapa tidak dengan guru gitu. Kemudian yang izin pimpinan. Ya, untuk angka 3 ini izin Pak Fikri. Pak Sidot. Ya, Pak Sidot silakan. Ya. Untuk poin 3 ini saya usulkan Komisi 10 DPR RI mendukung aspirasi GTK HNK 35+, saya ulangi, Komisi 10 DPR RI mendukung aspirasi GTK HNK 35+ untuk diangkat. Ya. Jadi harus diberikan penghargaan itu, menurut saya tidak tegas, tapi harus diangkat sebagai pegawai negeri sipil tanpa tes. Atau aspirasi untuk diangkat sebagai PNS tanpa tes. Untuk diangkat tidak perlu ada harus diberikan, tapi untuk diangkat. Tegas saja. Untuk diangkat. To the point. Ya, to the point aja. Untuk diangkat. Benar itu, Bu. Benar. Sebagai PNS tanpa tes melalui Kepres PNS atau opsi lain yang memungkinkan. Oke. Selanjutnya yang keempat, Komisi 10 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk mengakomodir aspirasi KN ASN, GTK HNK 35+ dan SNBI. Ada dari Pak Ketua. Andreas ya? Pak Ketua. Nah, silakan Pak Andreas. Ya, poin ketiga itu bagus, artinya kita tegas menyampaikan. Tapi juga selanjutnya atau di dalam kalimat yang sudah disampaikan itu diberikan argumentasi mengapa diangkat sebagai PNS tanpa melalui Kepres, tanpa tes melalui Kepres. Nah, apa yang disampaikan oleh Kang Dede tadi, misalnya contoh, ya itu perlu disampaikan gitu. Juga tadi yang saya dengar dari Ibu Sarifah kalau nggak salah ya, bahwa untuk menghindari diskriminasi yang terjadi di dalam di lingkungan para guru di wilayah masing-masing, kita tidak berpretensi terhadap PNS, tapi ya kalau pengalaman ini pasti ada secara psikologis kan, kalau guru itu terganggu di dalam proses mereka bekerja dengan beban yang sama, tapi kemudian perlakuannya berbeda. Nah, saya kira ini yang perlu ditekankan agar pemerintah itu tahu gitu. Pemerintah itu tahu bahwa ya selama ini kita membiarkan ada diskriminasi, kita membiarkan ada ketidakadilan yang terjadi di lingkungan guru, terjadi di lingkungan tenaga pendidik. Gitu. Nah, argumentasi ini yang saya kira perlu disampaikan agar ini mempertegas pertimbangan atau usulan kita, permintaan kita di atas. Ya, pengabdian, betul. Untuk menghindari diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi di lingkungan tenaga pendidik. Ya, di lingkungan tenaga pendidikan. Oke. Saya kira itu Pak Fikri. Sudah cukup itu. Itu Pak, pendidikan, tenaga kependidikan bisa ditambah
Nah, istilahnya itu pendidik dan tenaga kependidikan atau guru dan tenaga kependidikan. Iya. Pendidik dan tenaga kependidikan. Itu Pak benar. Tenaga pendidik dan kependidikan. Oke. Izin pimpinan. Izin pimpinan menambahkan yang 35 ke atas. Izin pimpinan. Ya, Pak Adrianus. Ya, mungkin bisa ditambah satu kata lagi dengan mempertimbangkan pengabdian, keadilan, dan menghindari diskriminasi. Oke, udah cukup ya. Ini yang penting itu sebetulnya pelaksanaannya, ini terlalu panjang kalau nggak dilaksanakan juga. Yes, action Pak, action. Iya. Makanya ini kita harus menjaga ini, kita mengawal terus ini. Jadi tidak hanya tulisan, ya, siap. Oke, terus sudah Komisi 10 DPR mendorong revisi. Sudah cukup. Yang keempat terus Mbak ini. Tambahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini dan substansinya akan menjadi bahan rapat Komisi 10 DPR RI dengan pemerintah. Gimana? Ada siapa tadi? Ya, Imam Pak, Imam dari guru agama Pak. Oh ya. KNASM Pak. Ini kan permasalahan guru negeri Pak. Ya. Jadi memang guru-guru agama di negeri ini terdaftar di Kemenak dan Kemendikbud. Kami ini di Dapodik dan di Siaga. Jadi kami sangat berharap gitu penanganan guru agama ini itu di bawah Kemendikbud gitu, karena kalau guru agama itu kebanyakan guru penanganannya guru madrasah, karena realnya itu kami digaji oleh Pemda begitu. Ini sekarang nomor 4, perintah Sekyu Kemendikbud RI perlu berkoordinasi dengan Kementerian Agama ini terkait penyelesaian permasalahan guru agama. Ya betul Pak. Nah, apa perlu tambahan? Kalau perlu tambahan kalimatnya seperti apa? Kalau nggak cukup ini, kalau tidak cukup berarti apa namanya? GTK, HNK 35+ berharap mungkin khusus guru agama yang dibawa Kemendikbud, Pak, supaya itu di Kemendikbud saja. Ya, berbeda betul. dengan guru agama dibawa Kemenak, madrasah atau sekolah-sekolah swasta itu yang memang dibawa Kemenak, ditangani oleh Kemenak. Kalau bisa kalimatnya. Ketua izin Koryati Ketua. Ibu Dewi Koryati. Ya, Ketua. Poin 4 itu sudah mencakup tadi yang mencakupan keluhan-keluhan tadi itu. Karena kita tidak boleh juga masuk wilayah sampai ke sana. Jadi memang poin 4 ini sudah menjawab kerisauan dari yang disampaikan tadi. Saya rasa poin 4 ini bisa dibungkus, Ketua. Nanti akan dieksplorasi lagi. Kalau butuh nanti kita ngundang juga Bapak Ibu lagi ketika kita ada kesulitan memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penyelesaian permasalahan guru agama. Jadi mau siap-siap. Jadi nanti undang Pak. Ya. Oke. Saya kira udah cukup. Izin Pak. Nambah. Nambah apa ini Pak? Halo? Udah cukup ya? Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan nanti segera ini menjadi dasar untuk kita berkomunikasi, berapat, baik itu raker dengan Menteri maupun juga RDP dengan 1 di Kementerian. Ada rapat yang juga lintas kementerian bahkan dengan komisi lain. Nah, kalau diizinkan oleh komisi lain, maka kita akan mengundang mitra mereka untuk berkomunikasi atau rapat dengar pendapat dengan Komisi 10. Saya kira itu, mohon dukungannya. Nanti Bapak Ibu juga perlu ikut terus, lalu mengawal. Andaikan tidak ikut datang secara fisik, kalau sudah diperbolehkan setelah PSBB, mungkin juga bisa ikut terlibat dalam Zoom. Kalau tidak, maka kita siap untuk kemudian diikuti terus untuk supaya nanti kalau ada hal-hal tertentu
yang kita keliru mungkin bisa saja apa yang dimaksud oleh Bapak Ibu ternyata itu berbeda responnya oleh pemerintah, atau mungkin kita tidak pas untuk menyampaikan, mohon untuk dibantu. Makanya sekali lagi untuk tidak berhenti komunikasi, tidak hanya kalau ada yang sudah komunikasi dengan Bu Dewi Koryati tadi, ada yang dengan Bu Hetifah dan sebagainya, jaga hubungan itu, Pak Adrianus Asia Sidot dan seterusnya, jangan berhenti. Tadi Pak Andreas Hugo Pariera yang dari NTT juga saya kira berkomunikasi terus dan supaya tidak hilang, supaya nggak hilang kontak. Kalau hilang kontak nanti meledak. Jadi harus terus kita menjaga komunikasi. Siap. Ustadz sudah bilang seperti itu, kita laksanakan. Bisa aja Bapak ini. Keren, Pak Andreas. Sekali lagi supaya bersama-sama. Kita ini bersama-sama. Kalau cuma sendiri itu nggak bisa selesai. Kalau kita hanya sendiri. Setuju, Pak. SNW Kita siapa? menjadi kuat. Saya kira begitu. Dan izin pimpinan. Adrianus, ini Kalimantan Barat jauh sekali, jadi boleh. Terima kasih pimpinan. Jadi kembali tadi ke kesimpulan kita, apakah tidak memungkinkan atau tadi saya mengusulkan supaya kita juga bersurat ke Presiden menyampaikan aspirasi ini, ya, apakah setelah kerja dengan para menteri rapat kerja gabungan atau mungkin sebelumnya. Jadi mohon ini supaya juga aspirasi ini bisa sampai ke Presiden, karena kalau lewat menteri bisa jadi aspirasi itu tidak sampai kepada Presiden gitu. Itu usulan saya pimpinan. Terima kasih. Saya kira kalau surat nanti kita sampaikan kepada pimpinan DPR. Nanti Setuju, Pak Andreas. DPR mudah-mudahan untuk kemudian bersurat ke Presiden. Saya kira begitu Pak Adrianus. Saya kira kalau siap. langsingnya seperti itu. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi banyak kekurangan saya mohon maaf, dan apalagi Bapak Ibu yang tidak mendapatkan peluang, ini pun lebih dari 4 jam lebihnya, bukan rapatnya. Kalau rapatnya sejak jam 10 berarti 4 jam juga. Sudah 4 jam. Jadi sekali lagi terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu, dan sebagaimana permohonan kami tetap minta pengawalan bersama, dan atas izin Bapak Ibu, maka rapat dengar pendapat umum pada hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum.